Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Mulyati dari S12FA1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proposal mengenai tebal dalor, yaitu singkatan dari teh herbal daun kelor. Daftar isi, ringkasan, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, bab 2 rancangan produk, 2.1 gambaran usaha, 2.2 komposisi, bab 3 metode pelaksanaan, 3.1 cara pembuatan, 3.2 khasiat, 3.3 pengemasan, 3.4 metode uji pemastian mutu. Sumber pustaka. Ringkasan. Tebal dalor ini merupakan singkatan dari teh herbal daun kelor. Teh ini mengandung bahan herbal tradisional, yaitu daun kelor. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan dengan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Daun kelor juga dikenal sebagai tanaman obat berkhasiat yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian dari tanamannya, mulai dari daun, kulit batang, biji, hingga akarnya. Penggunaan kelor sebagai obat herbal alami yang sudah diklaim oleh banyak budaya mulai perlahan dikonfirmasi oleh sains. Kelor memiliki senyawa antioksidan seperti flavonoid, asam askorbat, karotenoid, dan fenolat. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, sangat cocok sekali mengkonsumsi tebal dalor karena memiliki zat antioksidan tinggi dan dapat menambah imunitas tubuh sehingga dapat menangkal virus dan penyakit. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Teh herbal merupakan salah satu produk minuman campuran teh dan tanaman herbal yang memiliki khasiat dalam membantu pengobatan suatu penyakit atau sebagai penyegar, menurut Hambali dan kawan-kawannya. Sedangkan menurut Rafiq Kumar, teh herbal umumnya campuran dari beberapa bahan yang biasa disebut infusi atau tinase. Infusi atau tinase terbuat dari kombinasi daun kering, biji, kayu, buah, bunga, dan tanaman lain yang memiliki manfaat. Daun kelor ampuh mengatasi berbagai penyakit, diantaranya diabetes, hepatitis, jantung, dan kolesterol tinggi. Daun kelor berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral, seperti kekurangan vitamin A atau gangguan penglihatan, kekurangan kolin atau penumpukan lemak pada liver, kekurangan vitamin B1 atau beri-beri, kekurangan vitamin B2 atau kulit kering dan pecah-pecah, kekurangan vitamin B3 atau dermatitis, kekurangan vitamin C atau pendarahan gusi, kekurangan kalsium atau osteoporosis, kekurangan zat besi atau anemia, kekurangan protein, rambut pecah-pecah, dan gangguan pertumbuhan pada anak. Melalui penelitian, kelor ternyata mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, asam amino, beta-karoten, antioksidan, nutrien, antiinflamasi, dan asam lemak omega 3 dan 6. Daun kelor juga bisa diawetkan dalam waktu lama tanpa kehilangan nutrisi. Pengeringan atau pembekuan bisa dilakukan untuk menyimpan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan alat rumah tangga yang ekonomis, seperti kompor untuk menjaga suplai nutrisi daun secara terus-menerus. Mengkonsumsi daun kelor dalam dosis yang besar dapat menyebabkan akumulasi zat besi yang tinggi. Zat besi yang tinggi dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan dan hemokromatosis atau yang disebut kadar besi dalam tubuh berlebihan. 1.2 tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui cara memproduksi teh herbal daun kelor sebagai antioksidan. Selanjutnya mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan daun kelor. 1.3 manfaat. Adapun manfaatnya, realisasi dari produk yang dapat memberikan profit bagi produsen serta menjadikan peluang usaha sebagai produk menjaga imunitas tubuh. Bab 2 rancangan produk. 2.1 gambaran usaha.
Daun kelor merupakan tumbuhan memiliki zat yang bekerja sebagai sumber antioksidan alami yang efektif dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas, serta dapat meningkatkan imun tubuh. Selain sebagai antioksidan, daun kelor juga memiliki beberapa kandungan yang berkhasiat untuk mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral. 2.2 Komposisi daun kelor. Bab 3 Metode pelaksanaan. 1. Cara pembuatan. Siapkan kurang lebih 500 gram daun kelor, lalu selanjutnya dicuci hingga bersih dan dipisahkan dari rantingnya. Setelah dicuci hingga bersih, selanjutnya daun ditiriskan dan dipisahkan dengan daun yang sudah kuning. Daun yang sudah dipisahkan lalu dijemur hingga kering. Dari penjemuran di bawah sinar matahari langsung agar nutrisinya tidak hilang. Daun yang sudah dikeringkan lalu di blender hingga kecil-kecil. Khasiatnya dari daun kelor sendiri yaitu meningkatkan imun tubuh, mengatasi berbagai keluhan yang diakibatkan karena kekurangan vitamin dan mineral, mengatasi diabetes, mengatasi hepatitis, mengatasi jantung, dan mengatasi kolesterol tinggi. Untuk pengemasannya, yang pertama, daun kelor yang sudah dihaluskan disiapkan kemasannya. Selanjutnya, kemasannya dipakai pada produk ini yaitu standing pouch. Kemudian, masukkan daun kelor yang sudah dihaluskan ke dalam standing pouch, lalu ditutup rapat dan diberi label seperti gambarnya di bawah. Selanjutnya, metode uji pemastian mutu. Ada 4 poin. Yang pertama, organoleptik untuk menentukan bentuk, rasa, bau, dan warna. Selanjutnya, kadar air kurang dari 10%, kadar aflatoksin total, aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 kurang dari 20 mikrogram per kilogram dengan syarat aflatoksin B1 kurang dari 5 mikrogram per kilogram, aflatoksin total atau aflatoksin B1, B2, G1 dan G2. Selanjutnya, penggunaan pemanis yang diizinkan, bahan tambahan. Sumber pustakanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.